Berapa sih nilai CPM dan RPM yang penontonnya itu dari luar negeri? Apakah gede atau lebih sedikit dari Indonesia? Simak terus video ini. Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku ingin membahas soal RPM dan CPM YouTube yang penontonnya itu ditargetkan ke luar negeri atau bule gitu kan. Sebelum kita menuju ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube, nggak ada salahnya kalian klik tombol subscribe. Karena channel ini akan membahas tentang tips dan trik peraturan-peraturan YouTube di tahun 2020 dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari videonya, jadi buat kalian yang selalu bertanya soal CPM dan RPM yang penontonnya itu dari luar negeri, itu gede atau kecil gitu kan. Jadi kalian tuh harus pahami dulu apa itu CPM dan apa itu RPM YouTube gitu. Buat kalian semua yang belum paham soal itu semua, kalian bisa tonton video aku di sini teman-teman. Udah aku buatin buat kalian semua, kalau kurang jelas silahkan komen saja gitu kan. Nah, sebelum kalian itu menargetkan video-video kalian itu ke luar negeri atau menyodorkan ke penontonnya itu biar luar negeri gitu kan, atau orang-orang bule gitu kan. Nah, kalian tuh juga harus pahami dulu kalau bahasa kita, bahasa Indonesia itu belum tentu paham atau belum tentu bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di luar negeri gitu. Terus gimana bang solusinya gitu? Nah, solusinya adalah kalian itu harus membuat subtitle teman-teman di video-video yang kalian upload di YouTube gitu kan. Terus caranya gimana bang? Caranya itu mudah banget teman-teman. Aku langsung buka aja di sini browser seperti biasa channel aku gitu kan. Di sini aku buka lewat Firefox. Nah, di sini kalian itu pertama masuk ke channel kalian dan masuk ke bagian video teman-teman. Terus setelah itu di sini kalian klik aja yang detail di sini. Buat kalian semua pengguna handphone, kalian set aja browser kalian itu ke mode desktop gitu kan, biar tampilannya itu sama seperti di komputer atau di PC gitu teman-teman. Nah, setelah kalian masuk ke sini, kalian itu disodorkan seperti biasa judul dan deskripsi. Di sini aku itu masih eksperimen kalau aku itu hanya mentranslate dari judul dan deskripsinya saja teman-teman, belum dari perkataan-perkataan yang aku omongin ini terus aku ganti ke bahasa Inggris, ini belum teman-teman. Nah, di sini langkah yang pertama kalian buka video dan klik di detail, terus kalian itu klik di opsi lainnya di sini teman-teman. Kalian klik. Nah, di sini terus kalian ke bawah itu ada tulisan yang namanya itu subtitle di sini. Terus kalian klik saja. Di sini kalian klik terus nanti akan dibawa ke beberapa subtitle di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau channel aku itu sebenarnya udah aku kasih subtitle. Cuman kalian nggak aktifin aja subtitlenya ketika kalian nonton teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, setelah aku kasih subtitle itu ada beberapa negara yang bermunculan di sini, teman-teman. Banyak banget gitu kan. Yang tadinya itu cuma di Indonesia, sekarang itu yang bermunculan ada Filipina, Cina, Inggris, Jepang, Hindi, itu udah negara mana kurang paham, ada Arab, ada Korea, Vietnam, dan Belanda. Nah, terus gimana bang cara nambahinnya? Cara nambahinnya kalian itu klik aja di sini, tambahkan bahasa teman-teman. Nah, di sini aku udah nambahin bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia itu aslinya. Cuman di sini aku tambahin bahasa Inggris teman-teman. Kok bahasa Inggris sih bang? Nah, jadi begini, bahasa yang universal yang sering digunain orang luar negeri yang paham itu adalah bahasa Inggris teman-teman. Jadi kenapa aku memilih bahasa Inggris ya itu alasannya gitu. Kebanyakan orang itu pahamnya itu bahasa Inggris. Belum tentu orang Amerika paham dengan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kita langsung aja tambahin bahasa di sini ya. Kalian tambahin aja bahasa, klik ditambahkan bahasa. Terus nanti kalian itu disuruh memilih bahasa yang ingin ditranslate gitu teman-teman. Seumpama kalian itu videonya memakai bahasa Indonesia, terus pengen diganti bahasa Inggris ya, kalian cari aja di sini Inggris gitu kan. Cuman di sini udah aku kasih yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi di sini aku akan kasih negara lain, mungkin Belanda. Di sini aku klik Belanda. Nah, terus kalian klik di tambahkan sini teman-teman. Kalian klik tambahkan.
setelah masuk ke sini, nah di sini itu nanti kita itu disuruh mentranslate judul dan isi deskripsinya teman-teman. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris bang, gitu. Terus gimana gitu? Nah di sini sebenarnya aku juga nggak begitu pintar soal bahasa Inggris teman-teman. Jadi aku itu memakai Google Translate gitu kan. Jadi ketahuan gitu kan kalau aku itu memakai Google Translate itu. Tapi nggak masalah teman-teman. Jadi caranya kalian copy saja di sini. Yang pertama kalian copy aja judul kalian gitu kan. Di copy, disalin gitu kan, terus kalian masuk ke Google Translate teman-teman. Seumpama di sini aku pakai bahasa Belanda tadi kan, terus aku kasih di sini bahasa Belanda. Kalau kalian bahasa Inggris ya kalian cari aja di sini bahasa Inggris gitu kan, Belanda. Terus kita paste di sini. Nah, di sini udah muncul bahasa Belandanya. Kita tinggal salin saja. Terus masuk lagi ke yang tadi dan kita pastekan di bagian yang sini teman-teman. Nah udah, terus habis itu kita masuk ke yang deskripsi. Yang deskripsi ini aku ingin copy dan aku ingin ganti ke bahasa Belanda gitu. Kita salin, terus kita translate lagi ke Google Translate. Setelah udah muncul gini kan, kita salin lagi, terus masuk lagi dan kita paste di sini. Setelah udah semuanya gitu kan, terus kita publishkan teman-teman. Kita publish sebentar. Nah setelah udah diberes, semudah itu dan segampang itu teman-teman. Nah besok aku ingin uji coba gitu kan, kalau setiap aku ngomong gitu ada translate-nya memakai bahasa Inggris teman-teman. Ya semoga saja trik yang besok lebih manjur lagi daripada trik yang ini gitu, biar pendapatan kita semakin besar lagi gitu teman-teman. Oke kita lanjut gitu kan. Nah di sini aku udah memakai bahasa Belanda dan bahasa Inggris untuk mentranslate dari omongan aku yang bahasa Indonesia ini teman-teman. Nah setelah ini terus gimana bang gitu? Nah setelah ini kalian tinggal copy link kalian, video kalian sebarin aja ke grup-grup yang ada di luar negeri gitu kan. Terus pengaruhnya apa bang setelah dikasih subtitle bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda gitu kan? Pengaruh dari kitanya itu apa gitu? Nah pengaruhnya itu adalah di sini aku akan kasih lihat pada kalian semua di analistik video aku. Di sini aku akan masuk dulu ke sumber traffic di channel aku. Kalian bisa lihat di sini kalau di sumber traffic aku itu yang masuk ke 5 besar ini adalah eksternal, penelusuran YouTube, playlist, halaman channel, dan fitur jelajah yang ada warnanya ini loh teman-teman. Nah kalau yang bawah ini kan nggak ada warnanya ya. Nah kalau 5 besar itu masuk yang ada warnanya ini teman-teman. Nah buat kalian semua apabila channelnya itu udah masuk ke 5 besar yang halaman channel dan fitur jelajah, berarti channel kalian itu semakin berkembang. Kok bisa gitu bang gitu? Nah jadi begini, kalau di sumber traffic itu kita masuk di halaman channel dan fitur jelajahnya itu masuk di 5 besar gitu kan, jadi YouTube itu menyodorkan video kita itu di beranda YouTube gitu, walaupun gak gede untuk persenannya, cuman seenggaknya kalau kita nggak promosi ya YouTube udah membantu kita mempromosiin video dari kita gitu teman-teman. Terus kita lanjut ke di geografi di sini. Nah, di geografi ini kalau kalian lihat di sini itu ada beberapa negara yang udah masuk ke channel aku gitu, penontonnya ini teman-teman. Jadi geografi itu adalah penonton dari negara mana saja gitu. Nah, di sini ada Indonesia, Belanda, Vietnam, India, Malaysia dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau kalian lihat di sini di Indonesia itu ratingnya paling tinggi yaitu 51,7% teman-teman. Terus di bawahnya lagi itu yang urutan nomor 2 itu Belanda yang baru saja 7 hari kemarin aku push di komunitas-komunitas YouTuber Belanda teman-teman, dan alhamdulillahnya di sini udah masuk ke rating yang nomor 2 dan 8,8% gitu teman-teman. Jadi lumayan lah gitu. Terus Vietnam, India, Malaysia, Filipina, Korea, Amerika, Brazil, Pakistan, Maroko dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat di Indonesia itu kan durasi tonton rata-ratanya itu 3 menit 50 detik. Kalau kita ke bawah di urutan kedua yaitu Belanda, itu durasi tonton rata-ratanya itu 10 menit
30 detik dan lebih banyak dari Indonesia gitu. Ya mungkin orang-orang Belanda nggak paham gitu kan tentang bahasa aku yang bahasa Indonesia gitu teman-teman. Nah makanya besok pengen aku kasih translate dengan bahasa Inggris agar mereka itu lebih paham lagi gitu tuh teman-teman. Oke, setelah kalian itu membikin semuanya yang tadi, yang subtitle itu, terus kalian cek saja di bagian geografis ini, tapi jangan langsung dicek, ditunggu aja 2 hari atau 3 hari gitu teman-teman. Perkembangan channel kalian itu gimana, negara mana saja yang sudah mengintip channel kalian gitu kan. Nah setelah kalian melihat ini semua, pasti kalian bertanya, terus sekarang CPM kamu berapa bang gitu kan. Nah CPM aku itu yang kemarin di video aku yang kemarin yang ini itu udah aku jelasin, cuman kalau yang sekarang itu beda lagi. Kalau yang kemarin itu paling tinggi dari Amerika Serikat gitu kan, itu sekitar $8 lah. Nah kalau yang sekarang itu, kalau aku lihat di sini di YouTube, aplikasi YouTube Studio gitu, nanti aku tampilin di sini. Itu untuk 28 hari terakhir itu dari CPM-nya itu dari Belanda teman-teman, dan itu besar banget, $15,82 Amerika, atau bisa dibilang sekitar berapa ya, 220-an, 220 ribu kalau dikursin ke dolar sekarang 14 ribuan lah, jadi sekitar situ, jadi lumayan besar gitu kan. Nah terus di sini kita masuk ke analitik channelku gitu kan. Untuk 7 hari terakhir ini itu CPM aku itu 150 ribuan dan RPM aku itu 66 ribuan teman-teman. Jadi dibanding yang kemarin, video aku yang kemarin itu, kalau nilai CPM aku itu 100 ribuan dan sekarang udah 153 ribuan. Terus RPM-nya di sini yang kemarin itu 45 ribuan dan sekarang itu sudah 66 ribuan teman-teman. Jadi naik lah gitu ya, lumayan lah naik gitu, semakin hari semakin naik gitu kan teman-teman. Nah di sini aku juga akan perlihatkan pada kalian semua tentang video aku yang aku promosiin di Indonesia dan yang aku promosiin di luar negeri teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat kalau di video ini durasinya itu 7 menit ya, 7 menit, dan nilai CPM-nya itu adalah 178 ribuan teman-teman, dan nilai RPM-nya itu 81 ribu. Terus pendapatannya itu adalah 145 ribu teman-teman. Padahal video ini view-nya cuma 300-an, kalau nggak salah itu sekitar 300-an, nggak 300 ribu ya, tapi 300 saja teman-teman. Tapi aku tuh digaji atau pendapatannya per video ini itu adalah 145 ribu teman-teman. Ini aku promosiin seluruhnya, aku push di penonton luar negeri atau penonton bule gitu teman-teman. Dan kalau ke bawah sumber pendapatannya itu, di sini kalian bisa lihat estimasi pendapatan iklan Anda itu adalah 144.999 ribu, dan pendapatan YouTube premiumnya itu cuma Rp2, tapi nggak masalah. Jadi view 300-an tapi digaji 145 ribu itu menurut aku udah begitu besar ya dibandingkan yang dari Indonesia gitu. Nah di sini aku akan kasih tahu atau kasih lihat pada kalian gitu yang aku promosiin di Indonesia gitu. Dan di sini kalian bisa lihat video ini itu durasinya juga 7 menitan, sama kayak tadi. Bahkan video ini itu view-nya lebih gede daripada yang tadi. Yang ini itu sekitar 500-an, kalau nggak salah itu sekitar 500 atau 600 view gitu. Yang tadi itu cuma 300-an gitu teman-teman. Nah kalau kalian lihat di sini CPM-nya yang dari Indonesia itu adalah cuma Rp16.000 dan RPM-nya itu cuma Rp200 teman-teman. Nah estimasi pendapatannya itu cuma Rp1.000 gitu kan. Terus Rp1.000 teman-teman. Terus kalau dari sumber pendapatannya di sini estimasi pendapatan iklan Anda itu ya sama. Bahkan estimasi dari YouTube Premiumnya itu nggak ada teman-teman. Ini pure aku promosiin di Indonesia. Jadi kalian bisa tahu sendiri kan bandingannya antara RPM luar negeri dan RPM di Indonesia. Aku juga udah sering ngomong pada kalian semua kalau
nilai iklan di Indonesia itu sangat kecil karena pengiklannya itu ya pelit-pelit gitulah. Kalian bisa bandingin sendiri lah pokoknya. Kalau di Indonesia itu CPM-nya 16.000, kalau di video aku yang promosiin di luar negeri itu teman-teman itu CPM-nya bisa 150 ribuan gitu kan. Jadi perbandingannya cukup 1:100, 1:10 lah. Jadi ya kalian hitung sendirilah. Oke teman-teman semua, mungkin videonya untuk hari ini cukup di sini. Buat kalian semua yang suka dengan video ini, nggak ada salahnya kalian like, share juga boleh gitu kan. Buat kalian semua yang belum paham soal trik dan tips ini, kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau kalian bisa juga follow Instagram aku di papa_wung. Kalian DM saja, kalian tanya sesuka hati kalian, pasti aku jawab gitu. Oke, selamat berkarya, selamat bikin konten, dan selalu konsisten. See you next video teman-teman.